Bapak, Ibu yang kami muliakan, hamba-hamba Allah yang kami cintai. 2015 saya menerima SMS dari Madinatul Munawwarah. Seorang lelaki menyampaikan salam kepada saya. Sayangnya saya terlambat membuka SMS yang melalui WA itu, Pak. Terlambat saya buka. Mungkin beberapa jam setelah dia kirim. Dia sampaikan di situ, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dia memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah, dia mengatakan, semoga Ustaz istiqomah dalam berdakwah. Ustaz, saya adalah seorang penuntut ilmu di Madinah Al-Munawwarah. Saya sudah lebih 20 tahun belajar di Madinah. Saya mengikuti akhir-akhir dakwah Ustaz, dan saya mengikuti tentang sosok pemimpin terakhir umat Islam berikut tuntunan Nabi Muhammad SAW, yang ciri-cirinya ada dalam hadis yang Ustaz sebutkan, yang Ustaz jelaskan. Demi Allah, Ustaz, saya SMS ini adalah SMS pertama langsung terakhir dari saya. Nomor ini akan saya musnahkan, kartu ini akan saya lenyapkan. Yang penting saya akan memberikan kabar kepada Ustaz. Sosok yang Ustaz sampaikan itu, dia adalah sahabat sejati saya di Madinah Al-Munawwarah. Dia dikelilingi oleh para ulama-ulama Rabbani yang lurus, akhlaknya sangat mulia sesuai dengan ciri-ciri. Ciri-ciri fisiknya lengkap dengan hadis Nabi, dan nasabnya memang kepada Hasan bin Ali. Ya, Hasan bin Ali, bukan Husain. Hasan bin Ali. Kami berkata kepadanya, engkaulah yang akan memimpin kami kelak. Beliau berkata, mudah-mudahan bukan saya. Semoga fulan bin fulan dialah yang akan menjadi sosok tersebut, atau si fulan bin fulan dia lebih berhak, semoga bukan saya. Saya hanya menginginkan akhir hayat yang syahid di negeri Syam. Dia selalu merayu saya, ayolah kita ke Syam, ayolah kita ke Syam, ke Suriah atau ke Palestina. Kita tolong saudara kita di sana, kita berjihad di sana, dan kita menikmati syahid di sana. Saya katakan tidak, saya akan kembali ke Indonesia, karena tempat dakwah dan perjuangan saya sudah saya niatkan adalah Indonesia. Lalu apa kata laki-laki tersebut? Jika demikian, katakan kepada umat Nabi Muhammad di Indonesia, bersiap-siaplah kalian menuju jihad besar. Pintu jihad akan terbuka lebar di mana-mana. Saya telah dikasih lihat oleh Allah dalam mimpi, ada benturan besar menghantam langit kita, dan bumi setelah itu menjadi gelap gulita, segelap-gelapnya. Kemudian setelah itu seluruh orang kaya menjadi miskin, seluruh teknologi tidak ada satu pun yang bisa dipakai. Dan saat itu darah tertumpah di mana-mana. Dan dia mengatakan hanya orang beriman yang amal solehnya yang akan selamat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada mereka pintu jihad akan terbuka sebentar lagi. Lalu setelah itu kami pun berpisah. Saat itu usianya, salah satu dia menyampaikan saat ini usianya sudah 35 tahun lebih dan kurang. Demikian yang kirim SMS WA ke saya ya. Pas saya buka, saya baca, saya panggil istri saya, dia pun ikut membaca. 2015 itu Pak. Usia laki-laki yang diceritakannya itu, waktu itu diterangkan usianya saat ini sudah 35 tahun. Berarti sekarang sudah 2019. Berarti lebih kurang usianya sudah 20 ya 39. Hampir mirip dengan tanggal kelahiran 1981. Betul tidak? Dan tanda-tanda yang sudah lengkap. Maka kaum muslimin, berarti jika demikian, apakah benar ini Pak Ustadz? Saya hanya berkata begini ya, saya tidak berani memastikan. Saya hanya tugas saya mencari hadis-hadis dan melihat tanda-tandanya. Hadisnya ketemu, tandanya nampak, udah dikeluarkan saja. Memastikan bukan urusan saya. Ustadz kalau meleset penelitian Ustadz, alhamdulillah, bersyukur saya. Berarti masih lama lagi kan begitu. Saya masih sempat melihat anak-anak saya besar. Target saya anak-anak saya yang baru 18 orang. Anak saya baru 18 Pak, alhamdulillah. Baru. Yang laki-laki 8 orang, perempuan 10 orang. Niat saya anak-anak ini nanti kalau udah besar-besar jadi ulama-ulama yang mengores dengan tinta emas sejarah ini. Saya berharap mereka ke depan. Kalau gini masih ketik-ketik. Bangku ibu belakang. Ah? 8 balai hurang. Amaknya pada hurang. Para lu ibu tahu. Ambo jujur, orang rumah ambo 1 orang saja. 1 orang dari Aceh Barat.
1 orang dari Jawa Barat, 1 orang dari Sumatera Barat, dan 1 orang dari Sumatera Barat. Nah, selesai. Jadi, nah itu kaji gini loh. Kaji kita 1441 Hijriah. Apa yang akan kita hadapi? Yuk nak itu, Bu. Bu, bantu Ibu lah. Takajui. Itu tanda akhir zaman, Bu. Nah, ada Bu, alhamdulillah mereka cando kakak adik, Bu. Mereka bertetangga suuk kida rumahnya di satu komplek pesantren. Pokoknya akece warga dan masyarakat, Ustaz agihkanlah ke kami. Apa bacaan-bacaannya itu? Betul, Pak. Kok bisa cando kakak adik sementara ambu surang bercakap ambil itu hari Ustaz? Ya. Itu bukan masalah bacaan-bacaan, itu masalah kajian di sini ada. Sebagian apa-apa anak angin menangannya apa? Saya kasih tahu kabar kepada Bapak Ibu, fase kelima kata Rasulullah, di fase kelima, di fase dunia bagaikan dalam surga dunia, jumlah lelaki dengan wanita adalah 1 berbanding 50. 1 laki-laki 50 evolusi. Oh lala. Coba Bu, meriah wajah Bapak, Bu. Rasa nasi tawayang dan juga nasi elok. Saya kasih kabar lagi kepada Bapak ya, silahkan Pak berpoligami. Al-Quran membolehkan, tapi nanti di alam barzakh. Kenapa? Bapak di fase keempat ini, kebanyakan lelaki di muka bumi Allah pindahkan eksodus besar-besaran dari alam dunia ke alam barzakh. Kita kaum laki-laki. Ada apa? Di penghujung fase keempat kata Nabi akan banyak terjadi pertumpahan darah dan peperangan. Dan mayoritas yang meninggal dalam peperangan itu adalah kaum lelaki. Kita sedang menghadapi kepada fase yang kita sendiri benci. Saya benci sekali dengan perang. Dan terus terang saya takut dengan perang. Ada yang suka perang di sini? Kalau ada yang mengatakan dia suka perang, sama-sama kita bawa dia ke rumah sakit jiwa. Sudah nggak normal. Tapi mau nggak mau kata Rasulullah, fase keempat, penghujung fase keempat, manusia di muka bumi ini banyak yang saling bertumpah darah. Khusus orang-orang beriman, pertumpahan darahnya adalah demi agama dan demi negara. Khusus orang beriman. Tapi orang kafir, sesama orang jahat, sama orang zalim, pertumpahan darahnya adalah karena harta, karena dunia, karena jabatan dan sebagainya. Nah, ini penghujung fase keempat. Coba saja lihat sebentar lagi. Ya Allah ya Rabb, semoga Allah lindungi kita daripada peperangan. Amin ya Allah. Kalaupun seandainya terjadi, semoga kita termasuk yang tidak terjebak dalam peperangan yang tidak berarti. Wahai hamba-hamba Allah yang memuliakan, Ustaz, kira-kira Indonesia akan perang juga enggak ya? Jawabannya insya Allah iya. Pasti. Walaupun saya membenci, kita semua benci, dan kita tidak suka. Kalau bisa lari, lari. Iya itu Pak. Tapi masalahnya kita nggak bisa lari. Kita dihadapkan lari dibunuh, maju syahid atau menang. Pilih mana? Nah, kan? Lari dibunuh, maju menang atau syahid. Pilih yang mana? Kita tak punya pilihan. Lari dibunuh, emang mau dibunuh? Tidak mau. Ini semuanya diungkai oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang unik di akhir zaman. Kata Nabi, saya ulangi ya, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, awalu hadzal amri an-nubuwah rahmah. Berawal dengan kenabian dan itu adalah rahmat. Summa takunu khilafah wa rahmah. Lalu berlanjut dengan kekhalifahan dan itu adalah rahmat. Summa takunu mulkan wa rahmah. Lalu berlanjut dengan kerajaan dan itu adalah rahmat. Summa takunu imaratin wa rahmah. Lalu yang keempat takunu imarat, berlanjutlah dengan imarat-imarat Islamiyah dan itu adalah rahmat. Imarat-imarat Islamiyah itu kapan? Di fase keempat, di mana Islam tidak memimpin dunia, tapi yang ada hanyalah imarat. Adanya upaya-upaya beberapa negara untuk merdeka dan mendirikan pemerintahan yang sesuai dengan syariat
Nah, sudah bermunculan Imarat Islamiyah Mali, lalu dikeroyok rame-rame oleh PBB, lenyap. Imarat Islamiyah Kaukasus dikeroyok rame-rame oleh Amerika dan PBB, lenyap. Imarat Islamiyah Yaman dikeroyok rame-rame oleh Amerika dan PBB, lenyap. Imarat Islamiyah bermunculan, Pak. Kalau di Indonesia DITII, ya, lenyap. Nah, sekarang kaum muslimin yang dimuliakan, satu-satunya Imarat Islamiyah yang masih eksis dan bahkan sekarang makin kuat dan semakin berjaya dan sudah mengumumkan pemerintahan sendiri dan telah mengalahkan dua negara terkuat di bumi ini. Uni Soviet, si beruang merah dulu yang pecah menjadi berkeping-keping, dan setelah itu penguasa tunggal dunia adalah Amerika Serikat. Lalu Amerika yang berusaha memadamkannya dengan mengajak sekutunya, Inggris, Prancis dan lain-lain itu diajak, dikeroyok pula Emirat Islamiyah ini. Di mana dia Emirat Islamiyahnya? Emirat Islamiyah Taliban di Afghanistan. Sekarang secara resmi Amerika Serikat telah mengibarkan bendera putih mengaku kalah oleh Taliban. Allahu Akbar. Ini Emirat Islamiyah yang masih eksis, dan Emirat Islamiyah Taliban telah melenggang dengan penuh wibawa mengelilingi dunia membawa nama Emirat Islamiyah Taliban Afghanistan. Total Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar pemerintahan dan undang-undangnya. Dan sekarang mereka terbukti mereka bukan pecundang, ya Pak, ya. Dua raksasa dunia kalah oleh mereka. Jadi ada negara yang berani melawan mereka lagi? Enggak ada. Inggris, coba aja, jangankan Inggris, dikeroyok rame-rame dengan Amerika sekalian keok semuanya. Apalagi cuma Inggris. Rusia, coba aja, Rusia udah kapok, udah tahu dia bagaimana rasa perang melawan Taliban. Enggak ada negara apapun yang berani dunia ini melawan Taliban, enggak ada, Pak. Dan mereka sudah mengumumkan akan mempersiapkan bala tentara khusus untuk pergi ke Syam memerdekakan Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Saya mendapatkan hadis sahih Imam Muslim. Nabi berkata, "Hai Ibnu Hawalah, engkau akan dengarkan nanti Baitul Maqdis kembali dibebaskan di akhir zaman. Lalu diumumkanlah khilafah Islamiyah di Palestina. Jika itu sudah kau dengarkan, hijrahlah engkau segera ke Palestina, karena negeri terkuat dan teraman saat itu adalah Palestina. Sementara saat itu Madinah Al-Munawwarah dalam keadaan kacau dan ribut." Masya Allah. Saya selama ini berpikir, berarti Baitul Maqdis harus dijajah lagi dong. Oleh si Donald Trump resmi mengumumkan secara sepihak Yerusalem adalah ibu kota Israel. Masya Allah, geram, sakit hati. Tapi di satu sisi saya mengatakan yes. Kenapa yes? Berarti inilah yang dimaksud Nabi, bahwa Baitul Maqdis di akhir zaman dijajah kembali. Bukankah Baitul Maqdis di dalam Yerusalem? Yerusalem diakui sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat. Maka otomatis Yerusalem, Baitul Maqdis jatuh ke tangan musuh Allah, ya kan? Akan dibebaskan kembali oleh Allah dengan tentara terbaik dari hamba-hamba Allah terbaik yang datang dari luar. Dan ini pas dengan surat Al-Isra. Yang akan membebaskan Baitul Maqdis itu nanti bukan orang Palestina, Pak, tapi tentara terbaik yang datang dari luar yang tak pernah terkalahkan. Maka yang terbukti tak pernah terkalahkan itu adalah Emirat Islamiyah Taliban. Saya yakin. Dan ciri-ciri hadis yang lain Nabi mengatakan bendera hitam yang akan berbaiat menjadi tentara terhadap Imam Mahdi nanti datangnya dari timur, dan mereka dari Khurasan. Ciri fisik mereka begini, kata Rasulullah, pakaian mereka begini, jubah mereka begini, tubuh mereka kurus-kurus dan mereka tinggi-tinggi. Ciri khas mereka begini, dan mereka memiliki cara tempur yang belum pernah ada manusia sebelumnya bertempur seperti mereka, dan mereka tidak pernah dikalahkan, tapi mereka selalu mengalahkan. Maka ciri-ciri itu lengkap dengan Emirat Islamiyah Taliban. Saya yakin bendera hitam itu yang dimaksud adalah Taliban yang akan berbaiat nanti dengan Mahdi. Maaf ya, bukan Indonesia. Kan banyak orang yang merasa kegeeran kan, Indonesia pun nampaknya kok. Coba lihat, lihat sesudah dibakar bendera hitam, oh bendera hitam berserak di Indonesia loh. Bukan. Di Indonesia ini emang ada sejarah pertempuran kita yang tak terkalahkan. Acok kalah malah. Sementara mereka nggak pernah kalah, dan mereka tinggi-tinggi. Acok dia badan awak. Mereka tinggi-tinggi, kurus-kurus, kata Rasulullah. Awak semeter lebih sekitar, itu bisa bisik loh. Kali ini kan tidak. Akhlak mereka, kata Rasulullah, ya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kaum muslimin, baik, kalau begitu nampaknya sekarang sudah saling merapat semua tanda-tanda itu terjadi di zaman kita.
Saya hanya memohon dan kita akan berdoa sebentar lagi bersama-sama. Ya Allah, jangan terjadi di zaman kami, ya Allah. Kita akan doa nanti ya. Walaupun doa itu mungkin saja tidak akan merubah apa yang telah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz, tetapi sekali lagi doa menenangkan kita, dan doa tetap berarti sebagai sebuah pahala bagi kita, dan doa tetap Allah cintai. Betul Pak? Kita tetap akan berdoa sepahit apapun ke depan kita hadapi, kita minta pada Allah sekarang, ya Allah, bila memang itu terjadi, kuatkan kami, selamatkan kami, menangkan kami. Itu yang kita minta nanti Pak. Kalau tidak terjadi Allah, maka berarti fitnahnya masih panjang. Tolong ya Allah istiqomahkan kami. Itu yang kita minta nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, dakwah Islamiyah dari para ulama-ulama kita dan para ustadz kita. Jangan lupa follow, subscribe. Kita subscribe, mudah-mudahan kita mendapat manfaat untuk agama kita. Saya Tengku Zulkarnain, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.